Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Syifa Azahra dengan NIM 20323138 dari Prodi PKMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, di dalam modul ajar terdapat tujuan. Yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang keempat, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, pada modul ajar sendiri, kita harus menyimak tentang apa aja sih yang ada dalam modul ajar itu. Yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif. Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Nah, yang selanjutnya, apa yang dimaksud dalam modul ajar? Modul ajar sendiri merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, dalam penulisan modul ajar sendiri, terdapat alur dalam penulisannya. Yang pertama, kurikulum operasional. Kurikulum operasional itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran. Di tujuan pembelajaran sendiri, yaitu jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satuan, satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Dalam alur tujuan pembelajaran sendiri, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut aturan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase yang diturunkan lagi menjadi modul ajar. Contoh alur penyusunan modul ajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang pertama tujuan akhir. Profil pelajar Pancasila. Terus output dari materi sebelumnya, yaitu ATP. ATP dibagi menjadi 4, yaitu ATP, komponen inti, pemahaman bermakna, produk akhir. Ya, terus indikator capaian kompetensi, dan rancangan asesmen. Dalam fase B pada pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, menulis. Nah, dalam kompetensi modul ajar yang lengkap itu terdapat komponen modul ajar, komponen detail, modul ajar pertemuan, dan lampiran. Dalam komponen modul ajar terdapat fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Dalam komponen
detail modul ajar per pertemuan terdapat bahan ajar, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, rencana kegiatan, lampiran, lembar aktivitas, rubrik penilaian ajar lain yang relevan. Dalam struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah, dalam komponen modul ajar sendiri terdapat informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umumnya terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, dalam kompetensi inti sendiri terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya terdapat lampiran. Lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru, dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Catatan, selain komponen inti, guru juga dapat menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, komponen modul ajar yang wajib. Alur tujuan dari pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen pembelajaran. Pendidik itu diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar konteks wajib. Selanjutnya, acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP atau capaian pembelajaran dan ATP. Sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitranya. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, dalam hal tersebut, hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi, yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Yang kedua, apakah cocok dengan kompetensi dan karakteristik murid. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Yang keempat, apakah yang diperlukan atau bisa dimodifikasi. Selanjutnya, contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai dengan jenjang yang diinginkan, tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran,
dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan kompetensi yang lain yang lebih relevan. Nah, yang selanjutnya adalah paradigma asesmen yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Ini yang pertama, menentukan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua, terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Selanjutnya, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, khusus SMA terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuaraan, dan uji unit kompetensi. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Nah, yang asesmen awal pembelajaran itu pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, yaitu terdapat berupa satu atau beberapa tujuan pembelajaran, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan tiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran itu diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, demikian jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat, tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, asesmen pembelajaran. Asesmen sendiri merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen sendiri dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemampuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya, alur asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yaitu sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator, yaitu memastikan ke dalam tujuan membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumen yang berupa rubrik. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, yaitu berupa lembar kerja. Yang keenam, mengelola hasil asesmen
dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menyusun rapor. Nah, acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, asesmen pada akhir proses pembelajaran, atau asesmen of learning. Dalam asesmen as learning, itu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Sedangkan dalam asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, sedangkan dalam of learning, asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan dari asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau as assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, dalam jenis asesmen sendiri terdapat 3, yaitu as, for, dan of. Dalam asesmen as, yaitu sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, di dalam asesmen for, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu of learning atau asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif sendiri yaitu yang pertama diskusi kelas, yang dimana mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa, belajar berdemokrasi sebagai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang kedua yaitu drama, ya dimana melatih kepercayaan diri dan jiwa seni dan belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Yang ketiga yaitu presentasi, yang dimana mengembangkan kemampuan berkomunikasi serta belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Yang keempat, les lisan, yaitu meningkatkan kemampuan berbicara, berkomunikasi, pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Yang kelima, yaitu produk, yang dimana mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian, dan jiwa seni. Nah, dalam pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif, terdapat pelaksanaan dalam asesmennya, yaitu yang pertama, pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan bersama dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan sebagai teknik seperti observasi, performa atau kinerja produk seperti proyek dan portofolio maupun tes. Tindak lanjut yang diperlukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Terus,
Selanjutnya, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa maupun tes. Yang ketiga, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau menentukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hal penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Nah, pada pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar, yaitu bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak maupun bahan ajar non-cetak. Disesuaikan buku yang tersedia tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang lebih relevan. Dan pengembangan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran sesuai dengan semakin bermakna dan variatif. Hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup persiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaian pada lingkup pembelajaran yaitu peserta didik yang belum menyesuaikan kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Pendidik memiliki tingkat penguasaan yang tinggi saat diminta untuk menyesuaikan tugas dengan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi atau menantang. Dan kesimpulan pada modul ajar pada kurikulum Merdeka sendiri yaitu bahwa seseorang pendidik atau guru harus memiliki kemampuan untuk membuat maupun memodifikasi modul ajar. Tak hanya itu, dalam pembuatan modul ajar harus memperhatikan komponen yang wajib ada, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Dalam asesmen terdapat dua macam, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif biasanya juga diberikan pada saat proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif diberikan pada akhir suatu pembelajaran. Untuk buku ajar tidak hanya menggunakan buku ajar dari pemerintah, namun pendidik juga boleh menggunakan alternatif lain yang lebih relevan dengan materi yang diajarkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.